Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas satu persatu setelah tadi sudah disampaikan tentang isi dari RPP. Ya, ini materi pertama kita yaitu tentang sejarah keperawatan, bahwa sebelum kita menjadi seorang perawat kita harus tahu ya, dan mempelajari tentang sejarah perkembangan keperawatan pada beberapa zaman dan perkembangan sejarah di berbagai negara termasuk di Indonesia, serta dampak perkembangan sejarah tersebut bagi keperawatan di Indonesia. Kira-kira sudah siap ya untuk membacanya ya dan mendengarkannya. Oke. Sebelum Anda mempelajari lebih lanjut tentang apa itu sejarah keperawatan, terlebih dahulu Anda harus tahu dan mengerti tentang pengertian sejarah. Ya, apakah Anda tahu tentang pengertian sejarah? Ya, mari kita baca bersama ya. Seperti berikut. Bahwa sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Ya, jadi apapun itu yang sifatnya sudah berlalu, sudah kemarin, ketika kita mengingatnya sekarang, itu adalah merupakan bagian dari sejarah. Ya, itu kejadian tersebut itu bisa juga menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, ya. Dan bahkan bagi mereka yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung, tapi tahu ada peristiwa tersebut, ya itu termasuk sejarah kalau kita tahu sekarang. Kemudian sejarah keperawatan sendiri apa? Sejarah keperawatan itu adalah peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan masalah keperawatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi asal muasalnya keperawatan itu apa sih ya, sebelumnya dari zaman dahulu sampai sekarang. Kalau sekarang kan kita sudah berjalan ya, kita sudah sebagai seorang perawat, kita sudah menjalankan. Nah, itu dulunya itu seperti apa sih? Kok bisa jadi sampai sekarang gitu ya. Ya, sejarah perkembangan keperawatan telah mengalami perubahan yang sangat pesat sebagai respon dari perkembangan kebutuhan manusia. Kalau menurut saya seperti itu, ya. Jadi ada berbagai aspek peristiwa yang dapat mempengaruhi perkembangan sejarah dan praktik keperawatan tentunya. Ini contohnya seperti peran dan sikap, ya. Ada juga status wanita, ya. Kemudian nilai agama dan kepercayaan itu juga akan mempengaruhi. Kemudian perang dan kepemimpinan dalam keperawatan yang berwawasan masa depan. Jadi dulu pemimpin-pemimpin keperawatan yang zaman dahulu itu sudah memandang ke depan tentang keperawatan sendiri, ya, sehingga dapat dijalankan hingga kini atau dapat berkembang juga sampai sekarang. Ya. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan perawatan pada zaman dahulu, ya, itu akan kita bahas di slide bawah ini. Ada 3 yang akan kita bahas, seperti peran dan sikap masyarakat, kemudian ada perang, dan juga pemimpin-pemimpin keperawatan yang di masa lalu, yang punya wawasan sampai untuk masa depan. Itu pemimpin keperawatan kita zaman dahulu. Gitu. Kemudian masuk pada penjelasan tentang peran dan sikap masyarakat, ya, dari faktor yang tadi. Yang pertama, peran dan sikap masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan sejarah keperawatan, ya. Ini kenapa? Ya, karena menurut konon ceritanya itu sebelum abad 19 profesi keperawatan itu masih belum mendapat penghargaan, ya. Dari zamannya dulu di abad 19 itu sudah ada ya profesi keperawatan, namun tidak dikasih penghargaan ya oleh siapapun di mata masyarakat ini, ya, berarti oleh siapapun, dan masih dipandang rendah dalam status sosialnya ya di masyarakat, ya. Jadi mereka itu dulunya itu seperti kesannya adalah tidak ada artinya, ya, hanya membantu saja, ya, membantu orang yang sakit dan sebagainya itu, sehingga di dalam status sosial kemasyarakatan bukan level yang tinggi gitu ya, sehingga tidak ada penghargaan sama sekali, nggak kalah
bedanya dengan pembantu mungkin ya untuk saat ini gitu. Ya, pekerjaan keperawatan lebih banyak dilakukan oleh para wanita kalau zaman dahulu itu. Ya, jadi karena mungkin wanita itu punya rasa kasih sayang, ya, ada bentuk tanggung jawab juga untuk memelihara dan memberikan kasih sayang kepada keluarga atau anak. Nah, disinilah jiwa wanita ini muncul untuk dia mau membantu dan melakukan dengan ikhlas. Ya, itu kebanyakan adalah para wanita zaman dahulunya. Para perawat di rumah sakit pada zaman ini sangat tidak berpendidikan ya pada abad 19 itu. Jadi pokoknya dia mau bekerja, mau melayani orang yang sakit, mau membantu orang yang sakit lah itu perawat zaman dulu itu seperti itu ya. Sehingga banyak dilakukan oleh para budak dan para tahanan. Nah, ini ciri-ciri wanita-wanita yang memang tidak berpendidikan kan seperti itu ya, yang zaman dahulu itu yang memang dibatasi pendidikannya ya. Tuh. Yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan keperawatan. Jadi memang dulu itu karena terpaksa awalnya ya, karena memang dibutuhkan untuk membantu merawat orang-orang yang sakit ya, terutama tuan-tuannya ya, yang punya rumah itu. Sehingga dipaksalah para tahanan dan para budak yang untuk melakukan pelayanan tersebut. Kemudian citra yang lain yang muncul pada abad 19 ini itu ketika pekerjaan perawat dilakukan oleh para wanita, maka perawat hanya dianggap sebagai objek seks semata. Nah, ini ya saat zaman dahulu itu begitu tidak ada harganya ya perawatan itu. Ya, beda dengan yang sekarang ya. Dan ibu pengganti ya. Jadi dianggapnya adalah seperti itu. Nah, jadi pengasuh ya, pengasuh. Jadi para orang-orang yang sedang membutuhkan tenaga ini hanya sebagai itu saja ya. Kasihan sekali ya. Pada awal sampai dengan akhir abad 19, seiring dengan munculnya tokoh-tokoh di bidang keperawatan, ini seperti Florence Nightingale, ya ini adalah tokoh keperawatan zaman dahulu, ya, yang sampai sekarang pun masih tetap kita tauladani ya sebagai perawat. Dunia keperawatan mulai dihargai dan pekerjaan perawat dipandang sebagai pekerjaan yang mulia. Inilah jasa beliau yang sangat besar ya. Jadi mengangkat derajat kita sebagai seorang perawat dan diakui oleh seluruh masyarakat ya. Kemudian pekerjaan yang penuh kasih sayang ini dan penuh moral ya dan juga penuh dengan pengabdian serta pengorbanan diri sendiri. Ya, sehingga itu yang diutamakan ya oleh Foren ini. Dianggap bahwa kita itu bukan pekerja yang remeh ya, remeh-remeh gitu ya. Tetapi kita memang pekerja sosial yang kita itu pekerjaan yang mulia gitu ya, penuh kasih sayang. Kita juga bermoral, bermartabat gitu ya. Terus kita juga penuh pengabdian ya. Selalu mengorbankan diri sendiri gitu ya. Itu selalunya kita demi untuk pasien atau demi untuk orang lain. Ya. Berikutnya, sejarah mencatat dampak dari peperangan memberikan dampak terhadap perkembangan sejarah keperawatan. Nah, di sini tadi faktor yang pertama adalah peran dan sikap masyarakat. Yang kedua yang kita bahas adalah perang. Ya, jadi zaman dahulu itu faktor yang berpengaruh itu adalah tadi ya ada dua tadi ya. Jadi yang pertama tadi peran, kemudian yang sekarang adalah perang ya, zaman masa-masa perang ya. Jadi perang yang terbesar saat itu adalah perang antar agama yang dikenal dengan perang salib waktu itu ya. Kemudian perang ini membawa banyak derita bagi rakyat sehingga korbannya itu di mana-mana. Ya, ada yang terluka, ada yang terbunuh, ada kelaparan, ya, berbagai penyakit dan lain sebagainya. Yang itu semua adalah imbas dari peperangan.
ya, karena zaman dahulu masih jajah-menjajah begitu ya. Kemudian untuk mengatasi kondisi tersebut, ini mulai didirikan sejumlah rumah sakit guna memberi pertolongan dan perawatan bagi korban perang. Yang akhirnya ilmu pengobatan dan perawatan pun terus mengalami kemajuan. Semakin banyak pengalaman atau banyak kasus ya berarti ya. Semakin kita banyak kasusnya, itu semakin kita belajar banyak, kemudian semakin mampu pastinya ya, itu karena ada pengalaman. Nah, itu ya. Sehingga dengan dasar itulah akhirnya ada perkembangan-perkembangan baik di dunia perawatan, di dunia medis ya tentang pengobatan. Oh, kalau yang ini seperti apa obatnya? Dengan luka yang seperti ini diobatin apa? Dengan gejala seperti ini kira-kira diapakan? Nah, itu akan berkembang karena ada objek ataupun pengalaman itu atau pasien itu yang perlu kita tangani. Gitu. Ya, akhirnya pengobatan dan perawatan pun harus terus ditingkatkan gitu ya, dan ini kabar baik ya, jadi mengalami kemajuan gitu. Karena tapi kiblat pembelajaran untuk ilmu pengobatan dan perawatan yang semula ada di negara Islam kini beralih ke negara Barat. Jadi tadinya itu pengobatan-pengobatan herbal ya dari negara Islam. Waktu itu kan Islam yang nomor satu ya, yang pertama kali ada ya, sehingga banyak ilmuwan tokoh dari Islam itu yang memang sudah punya ilmuwan gitu ya tentang pengobatan itu. Ya, faktor berikutnya ini adalah pemimpin ya, pemimpin dalam keperawatan. Faktor berikutnya adalah pemimpin dalam perawatan. Jadi pengaruh perubahan zaman berdampak pada perkembangan di dunia ilmu kesehatan atau ilmu keperawatan. Ya, ini pengelolaan rumah sakit yang semula dikerjakan oleh pihak gereja pada masa lalu, ini sekarang diambil alih oleh sipil. Jadi sudah mulai diperhatikan ini ya oleh pemerintah gitu ya. Pada masa ini muncul tokoh keperawatan yang sangat termasyur, yaitu namanya Florence Nightingale tadi ya. Jadi dalam masa 1820 sampai 1910 itu si Florence ini ya. Dan si Florence mengembangkan suatu model praktik keperawatan, asuhan keperawatan yang menyatakan bahwa kondisi sakit seseorang disebabkan oleh faktor lingkungan. Si Florence ini mempercayai sekali bahwa seseorang yang sakit itu karena penyebabnya adalah lingkungan. Ya, penyebabnya adalah lingkungan. Ya. Oleh sebab itu, praktik keperawatan ditekankan pada perubahan lingkungan yang memberi pengaruh pada kesehatan. Jadi ketika ada perubahan-perubahan lingkungan, ini pasti akan berpengaruh kepada kesehatan, status kesehatan. Kemudian Florence berpendapat untuk meningkatkan keterampilan para perawat ya, untuk menyikapinya sehingga meningkatkan keterampilan para perawat dan dianggap perlu adanya suatu sekolah untuk mendidik para perawat. Dari mana perawat bisa mendapatkan ilmu kalau tidak ada wadahnya? Sehingga si Florence ini mempunyai inisiatif untuk mendirikan sekolah perawat atau pendidikan perawatan. Ya, ia memiliki pandangan bahwa dalam mengembangkan keperawatan perlu dipersiapkan pendidikan bagi perawat, ya, ketentuan jam kerja perawat dan juga mempertimbangkan pendapat perawat, ya, sehingga keperawatan itu ditekankan pada perubahan lingkungan ya, yang memberi pengaruh pada kesehatan. Itu tadi disampaikan, dan kemudian dalam pengembangan keperawatan ini perlu sekali pendidikan bagi perawat ya. Oleh karena itu dibentuklah sekolah-sekolah perawat yang isinya intinya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan juga. Kemudian si Florence ini mempunyai upaya Florence ini untuk tetap menetapkan struktur dasar di pendidikan perawat, diantaranya dengan mendirikan sekolah perawat, kemudian menetapkan tujuan pendidikan perawat, serta menetapkan pengetahuan yang harus dimiliki oleh calon perawat. Jadi dia membuat standar, seorang perawat itu harus mampu ini gitu ya. Jadi di Florence ini sudah punya pemikiran yang sangat bagus ya ke depan ya.
Floren ini dalam merintis profesi keperawatan diawali dengan membantu para korban akibat perang. Ya, akibat perang. Ya, pada tahun 1854 sampai 1856 ya, antara Roma dan Turki waktu itu yang berperang ya. Kemudian yang dirawat di sebuah barak rumah sakit ya. Jadi para calon perawat ini dikerahkan ke sana sambil untuk belajar juga ya. Yang akhirnya kemudian mendirikan sebuah rumah sakit dengan nama Rumah Sakit Thomas di London ya, London, dan juga mendirikan sekolah keperawatan yang diberi nama Nightingale Nursing School. Ya, jadi si Floren ini mendirikan sekolah perawat yang salah satunya diberi nama Nightingale Nursing School. Kemudian topik berikutnya adalah sejarah perkembangan keperawatan di dunia, ditandai dengan lahirnya tokoh keperawatan yang sangat masyhur, yang lebih dikenal sampai sekarang ini, yang membawa perubahan dalam konsep berpikir, ya, yang berpengaruh besar terhadap praktik perawatan tentunya. Ya, jadi hal ini seperti perubahan dalam ruang lingkup tatanan lain keperawatan, kemudian standar praktik keperawatan, ya, sampai munculnya undang-undang praktik keperawatan ini yang berkembang di dunia sampai saat ini.